Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal 17, mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Melalui perikop firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar bagaimana meraih dan memperoleh mujizat lebih besar di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap saudara rindu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Dan dalam kita menjalani hidup kita, mengalami mujizat yang lebih besar dan mengalami mujizat yang lebih besar. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Lukas 17 ayat 11 sampai 19, demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak-teriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah peristiwa tentang penyembuhan terhadap 10 orang kusta, di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah 10 orang kusta kepada Yesus. Dan singkat cerita, akhirnya ke-10 orang kusta ini mengalami mujizat. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau 10 orang kusta ini bisa mengalami mujizat Tuhan, maka setiap saudara juga bisa mengalami mujizat Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan saudara, Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Allah bisa melakukannya bahkan lebih besar dari apa yang saudara rindukan. Dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, apa yang saudara rindukan, Allah melakukan mujizat lebih dari itu. Allah sanggup lakukan bagi saudara.
Kenapa saya berkata bahwa kalau 10 orang kusta ini bisa mengalami mujizat Tuhan, maka setiap kita juga bisa mengalami mujizat Tuhan. Bayangkan saudara, orang kusta pada waktu itu adalah orang yang dianggap hina. Ketika mereka kena kusta, maka mereka akan diusir dari tengah masyarakat. Mereka diusir dari keluarga, mereka diasingkan. Saudara, kalau kita renungkan kenapa ada 10 orang kusta bisa bersama-sama, karena mereka merasa senasib. Mereka dibuang dari tengah keluarga masing-masing. Mereka diasingkan dan akhirnya bertemulah mereka satu dengan yang lain, yang merasa senasib satu dengan yang lain. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi diperhatikan, orang-orang yang diabaikan oleh karena penyakit yang mereka tanggung. Bayangkan saudara, orang yang sedang sakit seharusnya mereka butuh motivasi, seharusnya mereka butuh kekuatan, pendampingan, supaya mereka bisa kuat dalam menghadapi penyakit mereka. Tapi ini yang terjadi adalah bahwa mereka malah diusir, mereka malah diasingkan. Itulah yang mereka alami. Tapi dengar, ketika mereka dianggap najis, dianggap kotor, dianggap tidak layak, dianggap terkutuk oleh karena penyakit mereka, Yesus malah menyatakan mujizatnya bagi mereka. Jika mereka bisa mengalami mujizat Tuhan, orang yang dianggap najis, orang yang terbuang, orang yang disingkirkan dari masyarakat, dari tengah keluarga, maka hari ini adakah saudara yang hidup saudara lebih buruk dari itu hari ini? Adakah saudara yang sudah dibuang dari masyarakat, dibuang dari keluarga, saudara menderita dan dibiarkan sendiri? Adakah yang seperti itu saudara? Saudara dianggap hina, kemanapun, kalau orang kusta itu pergi kemanapun, mereka harus teriak-teriak najis, najis, dan najis, supaya orang-orang menyingkir. Dari jauh orang dengar, orang sudah menyingkir jauh-jauh. Bayangkan saudara, kondisi itu yang mereka alami. Adakah saudara yang keadaan saudara lebih parah dari itu hari ini? Kalau orang kusta itu pun pada akhirnya mereka semua mengalami mujizat Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, mujizat Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Yang saya rindu kita renungkan pagi hari ini saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami mujizat-mujizat Tuhan di tengah keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita. Bagaimana kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan saudara? Kita akan lihat satu persatu. Ada 3 alasan untuk terjadinya mujizat. Yang pertama kita lihat di ayat 12 dikatakan, ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yang pertama, bagaimana mereka mengalami mujizat saudara? Karena di tengah-tengah kehidupan dalam situasi kondisi tidak ada lagi yang memperhatikan mereka. Mereka tidak mengutuki diri. Mereka tidak menyesali diri. Mereka tidak putus asa dan berkata, tidak ada lagi orang yang memperhatikan aku. Tidak ada gunanya aku hidup dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi di tengah-tengah kondisi di mana tidak ada orang yang peduli kepada mereka, mereka tahu bahwa ada satu pribadi yang masih mengasihi mereka, itulah Tuhan. Itu sebabnya mereka datang kepada Tuhan. Mereka berteriak dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, masih ada satu pribadi yang begitu mengasihi saudara, yang begitu berbelas kasihan kepada saudara, itulah Yesus. Dia mengasihi saudara dan dia mau menyatakan mujizatnya bagi saudara. Dan yang menjadi bagian kita hari ini saudara, berserulah dan harapkan belas kasihan Tuhan. Hanya belas kasihan Tuhanlah jawaban bagi kita. Hanya belas kasihan Tuhan yang menjadi jawaban kita. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia. Ya Tuhan, ya Yesus, ya Allah kami, kasihanilah kami. Adakah kondisi kehidupan saudara begitu berat saat ini saudara? Saudara perlu mujizat Tuhan, datanglah kepada Dia. Katakan, Tuhan, aku perlu belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami ya Bapa. Orang yang akan mengalami mujizat Tuhan saudara adalah orang yang berharap dan percaya bahwa Yesus mengasihi dia. Sekalipun tidak ada lagi orang yang memperhatikan dia, tidak ada lagi orang yang peduli kepada dia, tetapi dia masih percaya bahwa Tuhan
bahwa Yesus masih peduli dan mengasihi dia. Dan benar saja, Yesus mengasihi setiap orang yang datang memohon belas kasihan daripadanya. Dan hari ini pun kalau saudara datang memohon belas kasihannya, dia mengasihi saudara dan rindu melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Lalu kemudian selanjutnya saudara, hal kedua yang menyebabkan terjadinya mujizat, mereka disembuhkan, mereka ditahirkan. Di ayat 14 dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Alasan kedua mereka mengalami mujizat saudara, karena mereka taat kepada perintah Tuhan. Mereka mentaati firman Tuhan. Saudara, kalau kita belajar di seluruh Alkitab, begitu banyak mujizat demi mujizat terjadi, dan di dalam setiap mujizat itu pasti ada satu hal di sana. Pasti ada satu unsur ini di sana, yaitu ketaatan. Kita melihat misalnya orang lumpuh di kolam Bethesda. Tuhan berkata, bangkit, angkat tilammu. Ketika dia taat, dia disembuhkan pada saat itu juga. Ketika pesta di Kana kekurangan anggur, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di situ, isi tempayan dengan air, mereka mengisinya. Dan Yesus berkata, cedoklah, mereka mencedoknya, dan akhirnya air berubah jadi anggur. Di seluruh Alkitab kalau saudara melihat mujizat demi mujizat itu terjadi ketika ada orang-orang yang taat. Demikian juga saat ini ada orang kusta, 10 orang kusta disembuhkan, ditahirkan. Kenapa saudara? Karena mereka taat kepada firman Tuhan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, bahwa kalau saudara rindu mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara, maka satu keharusan yang harus saudara ambil, yang harus saudara putuskan adalah hidup dalam ketaatan penuh kepada firman Tuhan. Kita sudah belajar dari peristiwa perjamuan di Kana, saudara. Saudara bisa cari video-video sebelumnya, bagaimana ketaatan seperti apa yang dilakukan oleh pelayan itu sehingga akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Mereka taat sekalipun tidak masuk akal, karena kekurangan anggur tetapi disuruh mengisi air. Mereka taat sekalipun melelahkan, di daerah yang kurang air disuruh isi tempayan. Mereka taat sekalipun berisiko, mereka disuruh mencedok air itu dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Kalau itu air sungguhan saudara dan belum berubah jadi anggur, pemimpin pesta bisa marah kepada ini pelayan dan kemudian memecat mereka, dan mereka tidak akan terima upah. Tapi mereka taat sekalipun berisiko dan akhirnya mujizat terjadi. Demikian juga saudara, di sini Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Siapakah orang kusta yang bagaimanakah yang bisa memperlihatkan diri kepada imam? Orang kusta yang sudah sembuh. Tetapi saat Yesus berkata kepada mereka, mereka belum sembuh. Di mana mereka sembuh? Di tengah jalan. Ketika mereka taat kepada firman Tuhan, di sanalah mereka mengalami kesembuhan. Saat mereka disuruh pergi perlihatkan diri kepada imam saudara, itu tidak masuk akal. Ngapain perlihatkan diri kepada imam padahal mereka masih sakit? Tetapi ketika mereka taat sekalipun tidak masuk akal, tapi akhirnya mujizat terjadi. Ketika mereka taat sekalipun tidak masuk akal. Hari ini ada saudara tahu mungkin firman Tuhan yang saudara tahu saudara harus lakukan. Saudara harus bertindak. Saudara tahu itu firman Tuhan harus saudara taati. Tetapi mungkin itu sesuatu yang berisiko, tidak masuk akal dan sebagainya. Tetaplah taati. Karena mujizatnya terjadi ketika kita taat. Itu yang kedua saudara. Kemudian yang ketiga kita perhatikan. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Jadi dari antara 10 yang disembuhkan itu saudara, ada satu orang Samaria yang kembali kepada Yesus. Dia datang menyembah Yesus dan dia datang bersyukur kepada Yesus atas mujizat yang dia alami. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Hanya 1 dari 10 yang tahu berterima kasih saudara. Tahu memuliakan Tuhan.
tahu bersyukur. Bukankah itu yang terjadi di zaman ini? Bahwa begitu banyak kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang dialami oleh umat-umat Tuhan, tetapi jarang yang bisa benar-benar mengerti, memuliakan Tuhan atas berkat mujizat yang dia alami. Jarang yang benar-benar mengerti, mengucap syukur atas berkat-berkat dan mujizat yang dia alami. Sama seperti ke-10 orang kusta itu, saudara. 9 orang merasa puas dengan mujizat yang dia alami dan lupa kembali memuliakan Allah. Lupa kembali untuk tersungkur dan bersyukur kepada Tuhan. Yesus berkata, di mana 9 orang lagi? Lalu ayat 18 dia berkata, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ayat 9, saudara. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, saya mau bertanya, mana lebih besar? Mujizat kesembuhan yang sebelumnya dia disembuhkan dari penyakit kusta, atau mujizat keselamatan yang ada di ayat 19 ini? Mujizat keselamatan tentunya. Mujizat keselamatan itu akan bertahan sampai kekekalan. Saudara, ke-10 orang tadi memang mengalami mujizat kesembuhan. Tetapi orang yang 1 orang ini yang tahu memuliakan Tuhan dan tahu bersyukur, akhirnya mengalami mujizat lebih besar, yaitu keselamatan. Inilah yang saya mau tegaskan kepada saudara. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, harapkan belas kasihan Tuhan. Kalau saudara mau dan rindu mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara, taati firman Tuhan. Dan kalau saudara mau mujizat yang lebih besar dalam hidup saudara, maka hiduplah mengerti memuliakan Tuhan dan mengerti bersyukur kepada Tuhan. Hidup memuliakan Dia, hidup meninggikan namanya di dalam kehidupan saudara, dan belajarlah bersyukur melalui tindakan saudara, melalui pemberian saudara, melalui ucapan syukur saudara, atau apapun yang saudara lakukan sebagai gambaran ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Ketika kita mengerti memuliakan Tuhan atas mujizat yang Dia lakukan, ketika kita mengerti mengucap syukur atas mujizat yang Dia lakukan, maka Dia akan melakukan yang lebih besar. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya hari ini saudara merindukan mujizat terjadi dalam hidup saudara. Terjadilah mujizat Tuhan dalam hidup saudara, dalam pekerjaan saudara, bisnis saudara, dalam keluarga saudara. Harapkan belas kasihan Tuhan, taati firman Tuhan, belajar memuliakan Tuhan dan belajar bersyukur kepada Tuhan atas mujizat yang saudara alami, atas berkat pertolongan Tuhan yang saudara alami. Maka dengan demikian Dia akan melakukan mujizat yang lebih besar. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberi semangat kepada saudara dalam beraktivitas hari ini. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara. Jadikan firman Tuhan ini jadi perenungan di dalam kehidupan saudara di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu. Mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa,
Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan, untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau, karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan, kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha, bisnis, pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu bidang pekerjaan, apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis, dagang, dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka
Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu. Dalam nama Yesus, saudara saat ini, saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan, biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anak-Mu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja, dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anak-Mu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik, saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini, saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan, saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.